nikah adanya hanya di pesantren dan di madrasah-madrasah. Jadi kadang-kadang yang diajarkan itu mata pelajarannya, matkulnya, mata kuliahnya hanya membahas tentang ini. Tapi karena guru andi prinsip at-tarbiyah bil mau'idhah, kan yang mencuri lebih guru ini. Karena tanah lebih setong contoh napa boleh lakar ngajar akhlak, napa boleh lakar ngajar fikih, ngajar nahwu. Bila ketemu bayi contoh mulai pesantren, guru dapat ceramah, dapat mau'idhah, dapat mau'idhah. Misalkan napa saya lagi misalkan nang dalam ilmu nahwu nika zurriban tasdaq hubban misalkan nika saya maksud nang nahwuna ngajar nang nahwuna, tetapi karya tanah guru langsung dek remah manfaatah aziyarah, dek remah manfaatah silaturahim, dek remah manfaatah membangun persaudaraan sekuat, makle tombu, rasa saling asih, rasa saling nisar, saling perhatian. Padahal objeknya yang diajarkan ini masalah fikir jawab misalnya. Tapi lanjut. Saya kira ini kan lanjut. Ngalak dari situ contoh saya baca misalkan dalam ilmu nahwu. Otabe nerangaki tentang masalah laitah berla'allah berlitamani berlitaroji, pas beda contoh laitas syabab ya'udu yauman, mudah-mudahan kemudahan kembali lagi pada hari ini. Ini kan taman nih sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau bisa terjadi tapi melarang. Akhirnya dari contoh laitas syabab yang udu yauman, gurunya tak sekedar nerangaki laita ben la'alla nikah litamani bentaroji sebagai amil lawasese menasab ke isim. Tidak sekedar bercerita itu, tapi acareta cek lamun orang bila pondok pak kasetong omor nikah tak kira bisa orang, tapi jelen nak pakai lebih semak, maka kudu ngarekken ke setiap perubahan sebenarnya ya ben mulai obuk sena mulai minyak listrik ka muah sepon mulai pepeda bekero pecedena sepon bisa tak pate tepak sepon mulai keringkingan sepon mulai bau na tak nyaman mulang bau na bau parfum saya semakin bau balsem nang yak tas bau minyak pote tengah bau minyak telon sampai lagi ngeteger bingung sesi yang masih di Maria karena tak mau kenangan sekali. Tapi diceritakan seperti itu malah ngau ingin sopaja dan lain makin apa tidak tua tua lagi semakin tua semakin jadi. Loh artinya kan pendidikan dengan mau'idhah itu muncul, pendidikan dengan mau'idhah. Jadi saya kira kini kan tapi kereta depan mantaman kadang-kadang pas guruna ada pesan gurunya yang tidak tertulis di situ, dan itu lebih banyak. Mereka canggeng mungkin sebetulnya penanaman terhadap sikap budi pekerti melalui jalur soft skill education. Jadi bukan dari materi subjek meternya, dari materi pelajarannya, tetapi ada imbuhan-imbuhan yang kemudian disampaikan melalui wejangan, dan itu ternyata lebih kuat dalam pembentukan karakter. Maksud gue apa? Nikah tanda lebet mesin kata. Jadi aku mau juga madrasah, petana bantu. Aku mau juga sekolah dalam situasi ini, karena atar dia bin mau idonnya tekan di memberi sekolah, memberi pendidikan Islam. Makanya rata-rata guru-guru ngaji, guru dia walaupun musola kadang-kadang cuma orang ngajar lima-lima, tapi kan lebet
Beli ngajar lepan-lepan, mari ngajar lepan-lepan, ya jadi sihiran, pas ya jadi tengka, ya jadi akhlak, petepak, dek kacarana, nikah yang disebut dengan at-tarbiyah bil mau'izah. Jadi at-tarbiyah bil mau'izah itu pendidikan yang mengedepankan kalaben apareng nasihat yang tidak hanya bertumpu kepada mata pelajaran yang diberikan, tetapi ada pengayaan-pengayaan melalui pembinaan mental, pembinaan akhlak yang kadang-kadang jauh melebihi daripada apa yang seharusnya diterima. Dan ini keunggulan daripada pendidikan Islam. Saya tak andi kalau lembaga pendidikan saya lain yang hanya ada pada lembaga-lembaga kursus, lembaga-lembaga saya hanya mencetak pada yang mengkenika etrit science. Jadi ilmu terapan saya hanya ingin menjadikan orang seperti mesin pada akhirnya, seperti robot. Ini sangat kuat sekali kaitannya kalau dengan kesalehan. Kenapa belum kalau motor nanti nggak makin karena fenomena orang tak kenceng ke sekolah ini makin mulai banyak sebab aroma masa disajar dari mana. Dan ini tidak akan menjadi tantangan bagi pendidikan Islam karena Kak Dinto tetap justru menjadi peluang karena pendidikan Islam yang tetap menawarkan Kak Dinto. Pada saat makin banyak lembaga pendidikan gagal untuk mendidik sikap, mendidik moral, mendidik perilaku sesuai, maka pendidikan Islam Kak Dinto yang harus tampil mereka. Tapi tentunya cek larut kamu dan model saya makin yang mengabaikan kepada panapa saya ampun eta menaki saran para salafun salih. Kenapa yang sudah ditanamkan? Ini prinsip pertama yang disebut dengan at-tarbiyah bil mau'izah. Jadi lancung karena kalau pun contoh-contoh banyak saya akan sampaikan. Kemudian nomor 2 apa? Ada namanya at-tarbiyah bil qudwah atau at-tarbiyah bil uswah. Pendidikan dengan contoh. Jadi di dalam mendidik ini kan mengedepankan untuk menjadi contoh, bukan sekedar memberi contoh. Itu karakteristik dari pendidikan Islam. Maka ketika pendidikan Kak Dinto dilaksanakan model-model diasramakan seperti model pesantren, itu yang paling sempurna pemberian contoh di mana menjadikan pengasuh dan ustadz sebagai model daripada murid. Mereka ternyata banyak ITO dari luar. Model-model diasramakan yang pesantren, makin justru kadang di pesantren mah nyolok ke. Di pesantren itu 24 jam. Makin nikah lembaga pendidikan sebelum maju dari luar kalau menawarkan konsep full day school. Betul amin amin. Masuk di bulan Juli makin toto pendaftaran SD 1, SD 2, SD 3 bulan termasuk pembina yayasan. Padahal ngajar larang, masuk para 10 juta. SPB-nya sebulan betok seket. Arguan, makin top. SD 1, SD 2, SD 3 sudah full. Itu full day school. Maka ada lembaga yang sekolah mulai tahun ini. Tanggulnya tangking belakang. Nih kantor lebih begini. Mending almanar, nanti pesantren kerja mulai beli full day school, full day and night school. Siang malam. Dan itu menjadi model. Dan pendidikan yang diasramakan itu adalah lembaga pendidikan yang paling memungkinkan guru murid menjadikan guru sebagai model. Ya cuma guru itu nasihatnya nih kan. Karena setiap hal abadi kata lambe guru ini kan apa? Digugu dan ditiru. Satu aja tengka nikah itu dari guru. Alosa, kasara, bujaguna, itu. Nikah pula pernah yang dekat Amerika sarang Kementerian Luar Negeri Nangkasa kebetulan membicarakan tentang di menakan almanar saya ngaten yang mana diversity on Islamic education. Jadi membicarakan tentang masalah keragaman pendidikan Islam. Akhirnya pula mendatangi beberapa negara-negara bagian untuk kemudian sharing tentang bagaimana sistem pesantren yang ada di Indonesia. Sistem pesantren, sistem madrasah, sistem diniyah, sarang beberapa aktivis-aktivis pendidikan sebagainya kayak Amerika. Dan nikah para rabu setuju ternyata nanti kasar nikah
kalau pendidikan itu diasramakan yang mereka sebut dengan boarding school, mereka mau aja bisa 5 sampai 10 kali lipat lembaga pendidikan yang biasa, yang private. Tapi kalau yang public school tak ngajar pada bentar. Jadi di sana itu dibagi menjadi 2 secara umum. Ada namanya public school, ada namanya private school. Public school ini kan di negeri, private school ini kasih swasta yang berbasis ideologi, berbasis karakter-karakter tertentu yang dikejar. Mereka larang aja, kenapa boleh diasramakan karena keunggulan itu. Dan ini menjadi tipikal daripada pendidikan Islam. Jadi at-tarbiyah bil qudwah, at-tarbiyah bil uswah. Kadang-kadang kiai tak pada dunia agama, tapi panapa seketika halian kiai itu yang langsung dipotret dan murid ben banyak orang kan murid. Makanya saya dengan almanar nikah tak cukup namun sekolah pas mulai lebih sampurnana ketika langsung sekaligus nyenep beda pesantren, karena at-tarbiyah bil qudwah hanya bisa didapatkan lebih sempurna ketika diasramakan. Benih kedua-duanya bisa kita at-tarbiyah bil mau'idhah itu sama sekali tidak bisa kalau hanya melalui online. Saya nomor 3 at-tarbiyah bil mulahadhah. Itu prinsip pendidikan. Pendidikan kalau pengawasan. Iyo laten, awasen, enter, jaga, kontrol. Mun online tak bisa. Ya mempunyai manfaat banyak. Boleh ngajar makin mulai ngajar di S3, ngajar di S2 tapi online. Karena hadir sesekali mungkin karena iso mosong. Makin di darurat monde tengah iso mosong. Nikah karena ketepaan para pemilu. Jadi para pemilu banyak yang arguan korset. Mangkan gula malai tak arguan korset iso ngiba korset TV mangkama. Makin sampai makin pemilu namare korset iki ngiba TV mangkama. Kila ona iso mosong. Banyak manfaatan. Tapi mulahadona malarang. Tinggal ngajar nganggo Zoom, nganggo Google Meet, bisa jadi muan nang iya tas nega beda, nang iba bareng bisa beda, nang iba sarongan tak sandalan bisa beda. Hikendenan kadang-kadang cuma munculnya mana melolong, mun kamera video nate yodiin orang nggak ada, kalau munculnya mana jauh dia, kau tuh cak kecan bendo saya, menggunakan kira-kira saya juga langsung dipanggil. Coba ini jelaskan, yolong nyaman temu tanda, setting gitu bang. Umpama hari bang, ini malah jelas saya lain. Intinya at-tarbiyah bil mulahadhah ngangkui Zoom tadi, karena harus ada pengawasan, harus ada kontrol. Jadi pendidikan tidak bisa tanpa kontrol, sebab kecenderungan anak-anak, seki 60 latte, seki 60 patepak, seki 60 birci. Cik nampu pengen, cik nampu tata, kecenderungan kebiasaannya. Mereka perlu beda pengawasan sekuat. Makanya at-tarbiyah bil mulahadhah itu yang ketiga. Nah, saya tak kalah penting, saya terakhir. Kenapa? At-tarbiyah bil hukumah. Pendidikan dengan menerapkan hukuman. Seorang menikah gila dalam beda guru-guru nagu apa kan nagu pecot, beda guru nagu misteri, semua murid ini tambahkan orang goyang nih sabone. Di makin ini kan tak benar gitu. Kenapa? Anu sabone lapor lagi ke polisi. Banyak memakai nih kan. Beda guru mokol muridnya, deh pak mau ke kantor polisi. Ya kom guru. Tapi sing dek pak murid ditambah. Nah ini kan penting ya. Artinya kita juga mengenal dalam sistem pendidikan mereka saya sebut kelaban reward and punishment. Kenapa reward and punishment mereka? Ya pun beda kelebihan, pun beda prestasi, diapresiasi. Beri penghargaan, bintang pelajar. Tapi pun beda ketenangan, beda pelanggaran, kok cuma beda omongan.
Sebab ketika okoman teh telah maki tak bisa adidik dan kami tahu lama orang anak nak beda okoman di dunia pendidikan tidak boleh ditinggalkan ya. Makanya kalau tidak datang tak ke sekolah pas ngangguya online tak bisa deh. Ini tidak bisa diterapkan para lalu saja. Jadi at-tarbiyah bil mulahadhah bil uqubah. Kadang-kadang beda murid pun tak tak bisa berarti. Beda guru ngajar murid ini ngajarin Quran, mari mau murid nage elakkan. Beda murid beda off nih sampai ini beda kan tak tepat. Ubah koki ubah tak dengan tepat. Tak laten guru nak kop murid. Sing mari itu kopah mucak sae diare kok. Guru depak kop mun mari itu kop. Sing la mulai depak ketombon reng bibir bisa ketanya aki benteng ke warna. Apa bibir ben mak bere kop ben diare. Kini ke guru depak kop mun mari tinju dia. Bada murid sing gini kan. Mangkan tambah beda okomane pemancing walaupun mancingnya kelaban ngapa lagi, kelaban macam-macam. Ya intinya memang semakin kesini semakin berkurang karena mengurangi dan menghindari terhadap hukuman fisik. Tetapi hukuman kok coba ada hukuman disiplin. Intinya 4 hal yang menjadi ciri daripada pendidikan Islam yang baik itu, yang harus ada dalam lembaga pendidikan, mulai at-tarbiyah bil mau'izah, at-tarbiyah bil qudwah, at-tarbiyah bil mulahadhah, at-tarbiyah bil uqubah. Itu tidak akan pernah bisa kecuali dengan proses talaqi. Kau masuk ke kelas, kau masuk ke madrasah, kau beda guruna, kau mengikuti proses, dan itu tidak memungkinkan untuk dicapai dilakukan hanya dengan model-model pembelajaran jarak jauh. Walaupun semakin sudah diatur, perkuliahan sudah bisa di-blending, ada offline dan ada online dan lain sebagainya. Tapi quality insurance-nya, jaminan kualitasnya itu sama-sama tidak bisa dijamin seperti si along kolong. Karena along kolong acer berjalannya kelas tidak hanya sekadar menerima ilmu, tapi sekaligus ada sosialisasi dengan yang lain. Napa boleh berjalan alam pesantren mulai dilatih pola-pola kesederhanaan. Jadi ketika beda pesantren dengan latar belakang keluarga yang berbeda, apolongi pesantren kakak nabade, kenang nabade, pakai tompok endi spring bed, nangi pesantren tedung nangi teker, tompok ngakan nyaman, pesantren ngakan apa adanya. Itu sebetulnya adalah bagian dari proses pelatihan penyiapan mental kesederhanaan. Anak apa maksudnya? Kau candeng sepo para tretan, orang soki tahu saja. Jadi mau sampean jadi orang soki tahu saja langsung bisa. Tapi orang siap hidup dengan apa adanya itu perlu kekuatan mental, perlu penguatan akhlak, perlu kesiapan, penerimaan kepada peseyator separing sareng Allah Subhanahu wa taala. Padahal inti pendidikan bejenenge itu. Jadi pendidikan Islam itu tidak hanya mencetak para santri menjadi orang-orang yang ready for use dan pakai. Nah, ready for use siap pakai. Siap pakai itu punya skill, punya kemampuan, siap membedesengan kuyu. Tapi lebih dari itu, pendidikan Islam menyiapkan para alumni, para murid menjadi orang yang ready for life. Ready for life ini kenapa? Siap hidup dengan berbagai konsekuensinya. Karena tidak selamanya kehidupan sesuai dengan ekspektasinya. Dia boleh bercita-cita A, tapi dia juga harus siap ketika turun dari cita-cita itu, ataupun kalau justru naik daripada cita-cita itu. Orang siap berada di tempat tertentu itu penuh resiko kehidupannya. Tapi orang yang ready for life dia akan siap. Tidak akan terjadi perubahan. Tak kenal dengan post power syndrome. Tidak pernah mengenal dia pemberian tugas. Oh, Arya ladang basah ladang kering. Tak kenal kenangan nyaman kenangan enten, pokoknya diberi tugas siap melaksanakan perintah apapun konsekuensinya, karena keyakinan bahwa kehidupan yang berkah itu ketika kita melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya
dan siap hidup dengan berbagai konsekuensinya. Ini mental yang harus dibangun, dan ini tidak hanya para rabu situ bisa kaule karena kecerdasan intelektual, tapi perlu bangunan kecerdasan emosional, dan pesantren dengan pola kebersamaan dan kesederhanaan melatih jiwa-jiwa yang seperti itu untuk siap apa adanya di dalam kehidupan. Jadi apolong beda pesantren, apolong beda dengan madrasah, bukan hanya transformasi pengetahuan. Kalau transformasi pengetahuan kan jelek, manusia sekarang bisa ejete mesin, bahkan lebih cepat orang yang ajar ke mesin, ketimbang ajar ke manusia. Tetapi pola-pola pendidikan mental, pola-pola pengembangan kecerdasan emosional dan kekuatan spiritual itu tidak akan pernah didapatkan tanpa ada proses kaki penapasan apolong bencu. Moga-moga saja para santri sebagian almanar Kak Dito, jadi anak-anak saleh yang salihat kepada ilmu sebarokah manfaat, dan saja para orang sepo tak keluar dari niatan awal panjenengan saja tero putrana panjenengan jadi orang sesahidun fit dunya sahidun fil akhirat, bunganan dunya bunganan akhirat. Kak Dito pamator beten kaula malam semakin sekorana montak pate abid karena masih ada keterbatasan montoyuk bek abid mereka pun mulai berteng kemudian terus sakit pada nyok sama malam tak ada kejadian, jadi masih keterbatasan di sampung tuana. Muka-muka pemulihan dan gula tuli paling cepat salam Allah makin berjalan 4 bulan bahwa kita pakai beraktivitas tapi gula oleh 2 bulan warna jalan, tapi maksudnya beri ajaran apa, ajaran keluar yosong pun mulai ngisi, mulai ke pengajian dan lain sebagainya. Eki melaksanakan tugas sebagaimana mestinya saya bisa elakoni dengan keterbatasan sebenarnya. Jangan pangapora ngerepotin Jakarta Banser, saya nunggu mosong, saya nunggu iateng, gugen ngerepotin dekat ruang rumah. Panapa saya beten kau motor, menabi pada saya respect untuk Gusti Allah menceritakan barokah manfaatnya. Mohon pada saya salah kebutuhan tekan kolangan dan kaulah, mohon pangapora saya sombong berkesah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.